Oke, selamat pagi pencinta pangan di seluruh Indonesia, khususnya untuk mahasiswa gizi yang mengambil mata kuliah pengolahan pangan pengolahan pangan. Hari ini saya memberikan salah satu contoh pengolahan pangan, salah satunya adalah rimpang. Ya. Di kesempatan ini kita membahas proses yang kita lakukan dalam pengolahan pangan, yaitu rimpang. Tahapan-tahapan pengolahan rimpang sebagai bahan dasar fortifikasi itu mengalami proses awal. Yang pertama adalah pembersihan rimpang dengan cara disemprot air bersih dan steril. Itu untuk bertujuan untuk membersihkan kontaminan dari bahan baku. Kemudian yang kedua adalah pemilihan rimpang yang disebut juga sortasi, pemisahan bahan baku berdasarkan perbedaan sifat fisik seperti ukuran. Ukuran yang distandarkan adalah diameter 3 cm. Itu penampang dari rimpang itu sendiri. Kemudian bentuknya tidak banyak ada lekukan dan warna dagingnya agak merah. Nah, kemudian pengkelasan mutu atau grading, yaitu pemisahan bahan baku berdasarkan kualitas. Nah, kualitas yang dipergunakan di sini adalah kualitas yang berkelas jumbo. Kemudian mengalami tahapan proses konversi yang terdiri dari pemotongan bahan itu sendiri dengan cara slicing, yaitu pemotongan bahan dengan tipis-tipis untuk memudahkan proses berikutnya ketika masuk ke dalam blender yang sudah ditambahkan air untuk mendapatkan ekstrak, tentu sesuai dengan formula. Nah, setelah ekstrak diperoleh, kemudian disaring untuk mendapatkan filtratnya. Filtrat ini kemudian diberikan bumbu yang ini khususnya pada gambar ini saya mengambil sampel dari loloh kunyit yang ada di Gianyar. Nah, ini rasanya agak berbeda, diberikan bumbu garam, gula, terasi, dan lain sebagainya sesuai dengan formula minumannya. Nah, saya melakukan uji, saya melakukan uji pada saat itu, yaitu menguji minuman loloh ini dengan berbagai utensil. Kita panaskan 7 menit untuk mengetahui kandungan antioksidan yang ada di dalamnya setelah dipanaskan. Selanjutnya, minuman itu dievaporasi. Ya. Nah, ini proses evaporasi ini bertujuan untuk memudahkan uji senyawa berikutnya dan memudahkan melakukan aplikasi ke dalam produk lain. Ini adalah salah satu cara melakukan evaporasi di laboratorium. Dengan menggunakan chiller. Jadi chillernya itu nanti kita masukin ke sini. Jadi temperaturnya itu kita setting pakai dulu. Oke? Coba. Nah, selanjutnya hasil dari evaporasi ini, ya, ini ada yang setelah perlakuan yang dipanaskan menggunakan stainless, aluminium, gerabah, dan juga ada yang kontrol tanpa perlakuan.
Nah, bisa diaplikasikan ke dalam menu secara langsung. Oke. Penyidik Mabes TNI untuk penyakit darah tinggi, pasca stroke, diabetes, dan juga penyakit yang disebabkan karena hipertensi. Ya, ini kebetulan aplikasinya langsung kepada makanan. Ya, ada berupa salad, ada berupa main course, ada berupa minuman, beverage, ya. Yang dipentingkan adalah senyawa antioksidan hasil dari iptek yang berasal dari pangan lokal kita, yaitu rimpang. Ya. Ini tampilan main course-nya. Jadi di dalam bumbu itu bisa ditambahkan hasil evaporasi dari pangan itu sendiri yang sudah disentuh oleh iptek. Ini bandrek. Nah, ini minuman ya, di samping kaya dengan rempah-rempah, kita langsung bisa campur di dalamnya hasil evaporasi dari pangan itu sendiri. Oke. Jadi aplikasi hasil inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat itu sebetulnya tidak berguna di bidang kesehatan saja ya. Jadi bisa diaplikasikan di kuliner, kemudian penelitian, kemudian pendidikan di bidang pangan dan juga farmasi. Nah, ini salah satu iptek yang saya temukan ya, kebetulan waktu itu TVRI meliput kegiatan rumah terapi antioksidan ya. Pengobatan alternatif dapat menjadi pilihan sebagai usaha memperoleh kesembuhan. Pengobatan alternatif pun kini banyak berkembang dengan berbagai metode, seperti yang dilakukan di rumah terapi antioksidan yang ada di kawasan Buduk Badung ini, yang menggunakan jeruk nipis. Metode ini menurut terapis Ketut Wiradiani diyakini dapat menghilangkan tumpukan lemak low density lipoprotein LDL kolesterol atau biasa disebut dengan kolesterol jahat yang terdapat pada otot. Dalam jeruk nipis terdapat senyawa antioksidan berupa minyak astiri dan asam askorbat yang bisa menangkal radikal bebas yang ada di dalam otot. Jeruk nipis ini dikerok pada bagian tubuh yang diindikasi terdapat sumber penyakit. Sebelum diterapi, pasien terlebih dahulu harus ditimbang. Hal ini untuk mengetahui perkembangan pasien, juga untuk mengontrol kesehatan pasien selanjutnya. Selain itu, perkembangan berat badan pasien dapat dijadikan indikator kesembuhan pasien. Saat dan setelah diterapi, pasien diberikan minuman Tumeron omega 9 riboflavin asam askorbat atau disebut PUSO, yakni minuman dari bahan tertentu yang mengandung antioksidan yang berfungsi mengeluarkan toksin dalam tubuh. Toksin umumnya akan keluar melalui urin, feses, dan juga melalui keringat. Metodenya kita di sini terapi antioksidan itu ada akupressure, ada akupunktur, kemudian ada juga pengambilan plak dengan metode antioksidan, di mana pengambilan itu antioksidan yang dimaksud menggunakan jeruk nipis. Jadi di dalam jeruk nipis itu ada senyawa antioksidan berupa minyak atsiri dan asam askorbat yang bisa membantu mengkelat radikal bebas yang ada di dalam otot. Sebelum terapi tidak rasa apa-apa, tidak bisa pegang kaki kiri tidak bisa pakai, tangan kiri juga tidak bisa menggunakan. Angkat bendering macam kertas saja, biar kertas saja pegang saya susah sekali. Tapi sekarang setelah terapi sudah bisa.
bisa masuk sendiri. Pasien lainnya, I Gusti Putu Sukayatne, mengaku menderita batuk disertai gatal-gatal menahun. Sejak Juni 2014 lalu juga mengalami lumpuh total pada tubuhnya sehingga kaki dan tangan tidak mampu digerakkan. Bahkan hampir seluruh kuku kakinya melepuh. Pasien asal Kerampitan Tabanan ini mengaku setelah diterapi di rumah terapi berangsur sembuh dan kini sudah dapat melakukan aktivitas biasa. Ya memang sama sekali saya tidak bisa bergerak Bapak ya. Dari awal memang saya bisa bergerak waktu dibawa ke sini juga. Akhirnya ya rutin saya datang sesuai dengan instruksi dari ibu. Saya ikutin terus, pola makannya juga saya ikutin. Akhirnya ya mulai Pak. Ya cuma sekarang jujur aja saya bilang Pak, nafsu makannya luar biasa sekarang. Begini tapi saya juga nahan diri karena bagaimanapun kesehatan itu jauh lebih penting daripada ini. Pasien yang datang juga ada untuk merawat kecantikan, seperti yang diakui Niwayan Yumeri, yang mempunyai masalah jerawat dan flek di wajah dan selama ini susah dihilangkan dengan obat lainnya. Yumeri lebih memilih datang ke rumah terapi antioksidan karena tidak suka meminum obat, terutama obat yang mengandung bahan kimia, dan kalaupun minum obat, lebih memilih ke obat tradisional. Kalau sakit nggak terlalu suka minum obat, lebih baik ke yang tradisional. Makanya karena di sini pakai jamu, jadi makanya jadi senang. Saya juga ada gejala mah juga, jadi biar tidak terus-terusan minum obat. Penyakit berat yang berhasil disembuhkan melalui terapi antioksidan seperti stroke, kanker getah bening, diabetes, jantung, mah akut, gondok, rematik, alergi, ambeien, dan batuk menahun. Pemirsa, saat ini kami berada di rumah terapi antioksidan. Barusan saya merasakan bagaimana proses mengeluarkan toksin dalam diri saya. Jadi reaksi merah-merah ini sepertinya hal yang terjadi dan alami. Jadi seiring dengan hilangnya toksin dalam tubuh, tanda merah-merah juga akan hilang. Dan Anda bisa dapat merasakannya nanti untuk mengeluarkan toksin. Jadi makin banyak toksin yang ada dalam tubuh, makin tebal mungkin reaksi yang ditimbulkan dari dalam tubuh kita. Warna pun akan semakin pekat sampai biru bahkan mungkin menghitam. Demikian yang dapat saya laporkan. Agus dan Yadi dari Rumah Terapi Antioksidan melaporkan. Nah itu tadi manfaat dari hasil iptek pengolahan pangan. Ya, ketika pangan itu mengalami sentuhan iptek, maka nilainya juga akan berbeda. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like and share and enjoy your fuso. Ya, salam sehat untuk kita semua.